Andai kejadian kaya. Oh. Welcome back to Love Bali by Lia Laude. You gotta let me go. Don't let me lose control. You can't buy love with gold. A-nya tadi kan udah enak ya, mau jadi orang kaya. Kira-kira A-nya apa lagi ya? A rock. Enak banget A rock. Maksudnya airline skirt. Karena kemarin itu kan kita udah bikin tuh bubble skirt. Nah, gue tuh lagi pengen lagi bikin yang mini-mini gitu. Makanya gue kepikiran untuk bikin si airline skirt ini. Cara buatnya gampang banget dan bisa dipakai untuk segala macam acara, formal ataupun casual. Oke, sudahlah para penasehat crochetku. Aku akan memberikan langsung tutorial kepada Anda semuanya. Harap disimak dan dipahami, oke? Dan jangan lupa untuk di like, comment, subscribe. Oke guys, love you. Oke, untuk tutorial yang sekarang, ini gue pakai benang dari Kawaii Studio. Ini bambu solid, terus warnanya warna jambu. Oke, terus gue pakai yang ukuran 3 mm. Seperti biasa ada stitch marker, measurement, ini penting banget, terus gunting dan juga needle. Oke, jadi kalian itu harus measure di bagian dada kalian. Kalau memang bagian dada kalian itu adalah bagian yang terbesar. Jadi let's say misalnya bagian dada kalian itu lebih besar daripada bagian pinggang kalian. Jadi kalian itu harus measure di bagian dada. Tapi kalau case-nya adalah sama kayak gue, bagian dadanya nggak terlalu besar-besar banget dan nggak beda jauh sama bagian pinggang. Jadi kalian measure di bagian pinggangnya. Nah kayak gue tadi udah measure, ukuran pinggang gue itu adalah 82 cm. Jadi gue udah buat chain sepanjang untuk melingkari bagian pinggang gue. Nah gue juga perlu bilang chain yang kalian buat itu harus hitungan multiple 4, oke? Nah jadi ini gue udah buat 160 chain. Pastiin di saat kalian menggabungkan, jadi nanti setelah kalian sudah chain sepanjang yang kalian butuhkan, kalian slip stitch ke chain pertama. Pastikan nggak twist ya, dia nggak ke pelintir-pelintir gitu loh. Jadi pastiin itu. Terus kalau sudah, kita akan langsung lanjut buat rows yang pertama. Oke. Ini kita langsung chain 2. Dan kita di bump chainnya ya guys. Ini kita buat half double crochet. Chain 2 ini tidak dihitung sebagai double crochet. Sebagai half double crochet, sorry. Jadi ini sekarang kita buat dari awal sampai akhir half double crochet dan buat 2 rows. Oke. Seperti biasa gue suka untuk membuat seperti ini, jadi biar kita tahu yang mana yang depan. Oke. So now half double crochet untuk 2 rows sampai selesai. Oke, setelah 2 rows dari half double crochet, sekarang kita mulai buat patternnya. Tapi patternnya ini tuh nggak kayak yang seluruhnya gitu ya guys. Oke, jadi setelah 3 chain, kita skip 1, kita double crochet di chain berikutnya. Lalu double crochet lagi di sini, dan kita double crochet ke chain stitch yang tadi kita skip. Oke. Jadi ini macam kayak X gitu loh. Nah, seperti ini. Terus kita double crochet satu lagi. Kayak gini. Oke, setelah itu skip 1, kita double crochet di sini. Lalu double crochet sekali lagi. Baru kita X di sini. Nah, situ 1 double crochet lagi. Ini pattern sampai ending sampai sini ya. Setelah selesai kita slip stitch ke chain 2. Habis itu kita chain 3 maksudnya. Habis itu kita chain 3 lagi dan kita buat 1 double crochet pada stitch yang sama. Nah jadi mulai dari sini kita akan melakukan increase ya guys.
tapi increase-nya itu hanya di 4 sudut aja. Let's say ini di sini kita udah increase. Terus nanti kita akan increase lagi di sini, increase di sini, dan increase di sini. Jadi ini akan ada 4 stitches increase. Oke, jadi kalau kalian mau kasih mark juga boleh. 1, di sini kita buat, dan di sini kita buat. Oke, jadi di setiap stitch marker kita akan buat 2 double crochet. Oke, ini kita buat dari awal sampai akhir ya. Oke, rows yang selanjutnya kita akan melakukan pattern ini lagi ya, pattern dari X ini. Jadi kita chain 3, terus kita langsung skip 1 dan kita buat double crochet di sini. Ini normal, nggak ada increase. Jadi kita lakukan sampai di ending ya guys. Nah, oke. Setelah itu setelah selesai rows ini, kita akan mulai double crochet terus-terusan nih. Jadi kalian harus measure, hitung ukuran dari bagian hips kalian. Kayak misalnya kalau gue tuh 90 cm. Jadi dari sini yang awalnya gue 82 cm, itu gue akan gue akan increase di setiap rows 4 area. Oke, jadi kayak misalnya di sini nanti gue 1, terus nanti gue pindah lagi di sini 1, sini 1 gitu. Jadi ini kalau gue sih gue akan bebas di mana aja ya gitu. Jadi gue nggak akan berpatok pada satu posisi aja gitu. Jadi biar dia nggak kelihatan terlalu obvious gitu, terang-terangan gitu. Jadi kayak yang nanti bebas di mana aja gitu loh posisi untuk increase-nya gitu. Jadi sekarang selesaikan pattern X ini, lalu setelah itu kita akan mulai double crochet, rows double crochet sampai ukurannya sudah sesuai dengan hips kalian. Oke, jadi di setiap rows akan increase 4 kali. Oke, gue lagi mau melanjutkan yang semalam. Nah ini udah segini. Jadi jangan lupa ini gue udah buat 3 rows, dimana gue setiap rowsnya itu ada 4 kali increase, dan itu gue naruh increase-nya tuh di berbagai macam area pokoknya. Bebas, jadi nggak terpatok di satu tempat, jadi biar nanti terlihatnya invisible atau nggak terlihat obvious gitu ya secara terang-terangan dimana kita melakukan increase gitu ya guys. Jadi ini dilanjut lagi kayak yang gue bilang, kalau ukuran hips gue itu 90, jadi ini gue akan buat sampai melebar ke bagian 90 sampai lebarnya itu 90 cm. Oke, jadi setelah 6 rows itu gue udah sampai pada hitungan measurement dari panggul gue, yaitu 90 cm. Nah, mulai dari situ atau dimulai dari setelah kalian sudah reach measurement dari pinggul kalian, increase-nya itu adalah setelah 2 rows double crochet. Jadi setelah 2 rows ini kan gue udah buat 6 rows increase. Nah, setelah itu gue akan buat 2 rows yang tidak increase sama sekali. Terus di rows setelahnya, yaitu rows yang ketiga, itu baru gue mulai increase lagi. Nah, karena gue mau bikinnya nggak terlalu panjang, yaitu di atas dengkul, jadi gue akan buat 2 rows tidak increase dan increase itu sampai sampai length yang gue mau, sampai panjang yang gue mau. Nah, kalau kalian mau buatnya panjang, kalian buat increase di setelah 2 rows itu sampai increase kalian sudah bertambah 5 inches, berarti 13 cm. Jadi setelah itu, karena kalian mau bikinnya panjang, setelah kalian increase sampai measurementnya itu bertambah 13 cm, setelah itu kalian buat rowsnya itu adalah 7 rows tidak increase dan rows yang ke-8-nya itu increase. Nah, itu bisa dibuat sampai bebas, kalian mau sepanjang apa, bisa sampai 7/8 atau mau sampai panjang sekaligus pun nggak masalah gitu. Jadi tergantung dari sepanjang apa kalian mau buat rok ini. Oke, so far belum 2 hari udah segini. Warnanya cakep banget. Dan kalau kalian lihat ya, jadi dia nggak melebar yang kayak lebay banget gitu loh A-line-nya. Nah, kayak yang kemarin gue udah bilang, setelah kalian reach out ke ukuran pinggul kalian, terus kalian kan harus buat 2
rows double crochet tanpa ada increase, terus baru habis itu ada increase gitu kan. Nah ini gue udah buat. Nah dimulainya tuh dari sini. Jadi ini 2 rows tanpa increase, terus 1 rows increase, 2 rows tanpa increase, 1 rows increase, 2 rows tanpa increase, 1 rows increase, 2 rows tanpa increase, dan 1 rows increase. Nah setelah itu gue bilang ke kalian juga untuk bikin 7, karena ini gue udah reach tambahannya ya 13 cm itu gitu. Jadi ini gue udah tambahan sampai 13 cm. Terus setelah itu 7 rows tanpa increase dan 1 rows increase. Jadi ini dimulai dari sini, ini 7 ya, 2, 4, 6, 7, dan rows ke-8-nya adalah increase. Nah ini gue lagi buat 7 rows lagi. Nah di sini adalah bagian untuk increase-nya gitu. So far ini tuh sampai di, wait ya. Nah so far ini dari udel ya. Jadi gue akan bikin lagi kayaknya tambahan 1 part lagi, 7 rows tanpa increase dan 1 rows increase. Jadi ini akan sampai segini nih guys. Sampai segini. Oke. Nah ini gue udah jadi ya guys. Jadi untuk 7 rows tanpa increase dan 1 row increase itu gue buat 3 kali, 1, 2, dan 3. Nah di bagian bawahnya ini pengulangan untuk si silang itu, dan ending row banget itu gue buat kayak gini, single crochet, dan di bagian tunggal single crochetnya ini kita buat picot. Oke, kalau ada yang belum tahu gimana cara buatnya, kalian bisa lihat di shafa dress itu, di bagian endingnya saat pembuatan dress shafa itu gue buat kayak gini juga, atau di bubble skirt juga sama. Oke, nah untuk bagian atasnya ini tuh masih agak melentot, bukan melentot, apa sih, kegedean sedikit banget. Jadi ini gue pakein si elastic yarn, tapi gue buatnya itu di setiap 2 stitches ya guys. Jadi ada kayak gini, terus ini di skip dan kita ke yang satunya gitu. Jadi buat ini sampai ending kayak gini. Oke, jadi biar dia rada firm gitu di baginya. Oke, skip dan kita sini. Gimana menurut kalian? Kece badai kan, kece badai. Dan ini tuh bisa dipadu padankan dengan segala macam outfit lainnya ya. Kayak misalnya nih sekarang gue pakai rok ini sama kemben Sabrina gue yang udah gue buat lama banget ini, terus sama tas yang pernah gue buat juga ini, donut bag. Terus udah gitu pakai sendalnya, mungkin ini bisa sendal-sendal yang cantik gitu. Atau kalian juga bisa pakai kayak misalnya dalemannya tank top biasa, terus udah gitu pakai blazer, terus kalian bisa pakai boots. Kece badai, kece badai. Brah, gile sih. Gile. Ini gue suka banget sih ya gini nih. Gue berasa kayak perempuan deh. Menurut kalian gimana? Yang sekiranya berpikir aku seperti seorang wanita, tolong tulis di komen. Dan kalau kalian tahu kira-kira nextnya gue akan buat apa lagi sih, tulis juga di kolom komentar. Bisa kalian kasih ide, terus atau nggak bisa kasih kritik, saran, apapun yang bisa membangun Love Bali Baliawa dia menjadi lebih besar, saudara-saudara, sebangsa dan setanah air. Oke, kalau gitu aku mau kemana ya? Kayaknya nggak ada acara juga sih. Nggak mau deh ganti baju, pakai lagi daster. Ya udah, gue akan ngerajut lagi yang baru, ngerajut yang lain-lain lagi. Kalian jangan lupa untuk selalu nonton Love Bali Baliawa di Instagram, di YouTube, di TikTok, dimanapun yang ada. Facebook juga ada loh.
Love Bali by Liawati. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye para pada saat Crush Loveku.